Shalom saudaraku semua, salam jumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik bersama dengan saya, Pastor Andreas Rustin. Saya mengajak Anda untuk merenungkan bersama pengalaman Paulus ketika dia hendak meninggalkan jemaat di Efesus. Paulus mengungkapkan apa yang dia rasakan. Dia merasakan tentu juga kehilangan jemaat yang akan dia tinggalkan. Tetapi Paulus juga mengingatkan jemaat mengenai apa yang telah dia lakukan. Paulus telah banyak menderita untuk memberitakan Injil, untuk mengajarkan jalan kebenaran kepada mereka. Dan penderitaan itu dia alami dari orang-orang Yahudi yang hendak membunuh dia. Tetapi Paulus mengatakan juga kepada jemaat di Efesus bahwa dia tidak patah semangat. Sebab apa? Sebab dia melakukan apa yang baik untuk keselamatan orang lain. Dia melakukan perbuatan-perbuatan yang berkenan di hadapan Allah. Dan Paulus juga kemudian menyatakan bagaimana dia dituntun oleh Roh Kudus sendiri untuk pergi ke Yerusalem, dan bahkan di sana ia tahu apa yang akan dia alami. Penolakan dan juga nantinya adalah bahwa dia juga akan dipenjarakan, disiksa. Dan Paulus tidak berhenti dengan semua itu. Paulus tahu dia harus melakukannya karena dia tertangkap oleh Roh. Dia mengikuti tuntunan Roh tersebut. Dan ini juga mengingatkan kita kembali bahwa jika kita hidup benar di hadapan Tuhan pun tidak berarti bahwa kita terlepas dan terhindar dari yang namanya pencobaan, pergumulan, dan penderitaan. Tetapi seperti Paulus, kita berani melangkah karena kita tahu itu adalah bagian dari pertandingan yang harus kita jalani. Dan Paulus mengatakan dia tidak takut. Sebab apa? Sebab dia benar. Dua hal ini, saudara-saudari, kalau orang hidup melakukan kebaikan, dan kalau orang berpegang pada kebenaran dan setia dalam kebenaran tersebut, dia tidak perlu takut kehilangan apa-apa. Soal akhir dari perjalanan hidup ini bukanlah sesuatu yang penting bagaimana itu terjadi. Tetapi ketika pertandingan berakhir, yang paling penting adalah apakah kita menjadi pemenang. Pemenang itu memiliki ciri dua hal ini. Dia berlaku benar dan dia berpegang pada kebenaran. Dia setia pada sang kebenaran sejati. Maka saya mengajak Anda juga untuk hidup benar di hadapan Tuhan dan terus berpegang pada prinsip-prinsip kebenaran dan jangan pernah lepas darinya, dari tuntunan Roh Allah sendiri. Dan terimalah berkat Allah yang Maha Kuasa yang menuntun kita dalam perjalanan pergumulan dan perjuangan kita sepanjang hari ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.